Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada mata kuliah pengantar hukum bisnis. Apa kabar semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas baik bekerja maupun menuntut ilmu. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kedua ini, mata kuliah pengantar hukum bisnis, Anda akan mempelajari mengenai peran, fungsi, dan juga tujuan hukum. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menganalisis serta memahami peran, fungsi, dan tujuan dari hukum. Adapun agenda pembahasan yang pertama mengenai peran hukum dalam masyarakat, yang kedua mengenai tujuan hukum dalam masyarakat, dan yang ketiga mengenai fungsi hukum dalam masyarakat. Pada materi yang pertama ini mengenai peran hukum dalam masyarakat. Nah, hukum memegang peranan untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum ya dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat antara lain itu dapat berupa pertama, hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan juga sistemik. Nah, dengan demikian berarti proses-proses dalam masyarakat dapat dipelihara tingkat produktivitasnya serta keadaan-keadaan yang menyimpang di masyarakat itu dapat diketahui dan juga bisa langsung untuk diperbaiki. Yang selanjutnya, hukum menjaga prediktibilitas dalam masyarakat antara lain dengan bekerjanya berbagai asas yang mendukung ke arah itu. Peran yang ketiga, hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Nah, sedangkan peran hukum dalam masyarakat yang keempat, hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Keadaan tersebut berhubungan dengan tingkat peradaban hukum modern yang dipakai sekarang. Sedangkan peran hukum yang kelima, yaitu hukum dapat menjadi sumber informasi dan juga menjadi sumber pendidikan. Nah, oleh karena itu menjadi sifat pendidikan untuk dilakukan secara terus-menerus, maka melalui pengadaan dan administrasi hukum yang baik hal tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya mengenai peranan hukum yang banyak ragamnya tadi, maka dapat dikemukakan berbagai contoh atau implementasi hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di antaranya ya, implementasi hukum dalam keluarga. Contoh, seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama ya sebagai pasangan suami istri mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, orang mencatatkan tentang kelahiran anak, tentang perkawinan, tentang perceraian, bahkan tentang suatu kematian kepada kantor pencatatan sipil. Nah, perbuatan ini masuk kategori implementasi hukum dalam lingkungan keluarga. Dan yang contoh lainnya, misalkan anak bersikap hormat dan segan kepada bapak dan ibu, tanpa sadar telah melaksanakan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, contoh lain atau implementasi lain, implementasi hukum dalam pekerjaan atau hubungan kerja misalkan. Orang yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan kemudian menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada bab 7A pasal 1601A sampai dengan 1601C. Atau dalam undang-undang lain yang mengaturnya dan sebagainya. Yang kedua, contoh lain implementasi hukum dalam pekerjaan seperti melaksanakan pekerjaan seseorang terikat pada peraturan kepegawaian atau kode etik atau tata tertib. Kemudian yang ketiga, implementasi hukum yang berkaitan dengan hak. Jadi selain kewajiban ada juga contoh hukum yang kaitannya dengan hak ya, yang dimana contohnya misal orang untuk mempertahankan haknya, seseorang tentu akan menggunakan hukum yang berlaku seperti
seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya tanpa hak. Yang kedua, misalkan seorang karyawan akan menuntut ganti rugi atau pesangon kepada perusahaan ketika ia diberhentikan oleh perusahaannya tanpa ada sebab yang jelas atau tanpa ada sebab kesalahannya. Kemudian implementasi hukum dalam perkembangan masyarakat. Nah, makin majunya masyarakat, semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka makin pesatnya pertambahan jumlah penduduk, maka akan semakin terlihat kepentingan hukum di dalam masyarakat luas tersebut. Nah, di dalam hubungannya satu sama lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan mana yang melanggar undang-undang. Nah, penggunaan hukum sebagai alat perubahan masyarakat ini mengharuskan para ahli hukum itu untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim kita kenal selama ini. Kenapa? Seorang ahli hukum dalam konteks ini harus mampu memahami terjadinya interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lainnya ya yang berkembang dalam masyarakat, baik itu faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya maupun faktor-faktor yang lainnya. Nah, peraturan perundang-undangan sebagai alat perubahan masyarakat di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga pasti memiliki kelemahan. Antara lain yang sering ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan itu kurang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang berubah secara cepat. Nah, peraturan perundang-undangan juga tidak mampu secara komprehensif untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Ini salah satu kekurangannya. Oleh karena itu, peran hukum sebagai alat perubahan masyarakat akan selalu melibatkan komponen hukum yang lain untuk bekerja sebagai suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dan saling mengisi, serta saling melengkapi. Sehingga kekosongan peraturan perundang-undangan selalu dapat diisi oleh hukum yang senyatanya hidup dan ditaati dalam masyarakat, dan dalam kehidupan masyarakat tidak pernah ada kekosongan hukum. Yang materi yang kedua yaitu mengenai fungsi hukum. Setelah Anda memahami peran hukum dalam masyarakat, maka materi kedua ini Anda akan belajar mengenai peran hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia dan masyarakat. Dengan banyaknya peran hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut, maka fungsi dari hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Nah, dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum itu secara garis besar terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Ya, yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Dan yang keempat, ya, hukum berfungsi sebagai sarana kritis hukum. Nah, dalam fungsinya yang bersifat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, ya, maka dilakukan dengan jalan mengatur. Hukum tidak hanya memperhatikan hubungan tersebut dari aspek ketertiban saja, akan tetapi juga harus mampu menentukan ukuran-ukuran atau parameter-parameter tertentu yang sering dalam ilmu hukum itu disebut dengan nilai keadilan. Ya, bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan harus digabungkan dengan keadilan. Kenapa? Agar hukum sungguh-sungguh mempunyai makna sebagai hukum. Ya, jadi hukum sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, maka harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan serta harus mampu memberikan pelayanan berkeadilan bagi masyarakatnya. Jadi kata kunci hukum itu selain mengatur juga harus diambil dari kata keadilan tadi. Nah, hukum harus mampu mengintegrasikan semua kepentingan dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat tercipta adanya ketertiban, keamanan dan juga perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, di samping fungsi hukum tersebut, khususnya hukum dalam pengertian hukum positif atau peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Nah, peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan produk hukum lainnya. Jadi,
Itulah fungsi dari hukum, ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga mengenai tujuan hukum. Nah, mengingat banyaknya berbagai pendapat yang berbeda terkait dengan tujuan hukum, maka sulit untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan dari hukum itu. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum merupakan gejala masyarakat. Ya, mengenai tujuan hukum berikut merupakan pendapat dari berbagai ahli atau pakar hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi. Ya, pendapat yang pertama menurut Aristoteles, ya, dengan teori etisnya. Jadi menurut Aristoteles ini tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata, ya. Jadi hanya menghendaki keadilan semata-mata. Dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Nah, teori etis ini mendasarkan pada etika. Jadi isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan yang tidak adil. Nah, menurut teori ini juga hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Kemudian menurut pakar yang kedua, yaitu menurut Jeremy Bentham dengan teori utilities, ya, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk apa yang berfaedah bagi masyarakat. Nah, pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan keadilan. Sedangkan menurut Profesor M.R.J. Van Kan, ya, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Nah, sedangkan menurut Profesor Subekti, ya, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Ya, pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan juga ketertiban. Sedangkan menurut Profesor Afaldun, ya, bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Dan yang terakhir, menurut pendapat Wiryono Projodikoro, ya, bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Jadi dari ketiga materi yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan. Pertama, hukum memegang peranan penting dalam masyarakat, diantaranya untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Nah, peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat antara lain mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif, ya, dan juga sistemik. Yang kedua, menjaga prediktabilitas dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadi pengendali konsistensi usaha dan kegiatan dalam pembangunan. Yang keempat, turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Dan yang kelima, dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Sedangkan, ya, kesimpulan yang kedua, dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum itu terdiri dari 4 hal, ya. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, yang ketiga sebagai penggerak pembangunan, dan yang keempat fungsi kritis hukum. Sedangkan kesimpulan mengenai tujuannya, ya, mengingat banyaknya berbagai pendapat yang berbeda terkait dengan tujuan hukum, maka dapat diperoleh suatu indikator mengenai tujuan hukum. Menurut pendapat para ahli, tujuan hukum adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan juga sebagainya. Demikian materi pertemuan kedua yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silakan Anda mengerjakan tugas yang terdapat pada Learning Management System Universitas Mamulang atau LMS Unpad pada bagian tugas terstruktur. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.